Perkenalkan, nama saya Nadia Desvira dengan NIM 8080240040012 dari kelas 04 MM2. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang soal UTS yang kemarin. Soal yang pertama yaitu jika diketahui C sama dengan 1800 ditambah 0,2 YD, investasinya 2000, pengeluaran pemerintahnya 800 dan pajaknya 0,6 Y. Tentukan nilai A, Y pada keseimbangannya, B pendapatan siap dibelanjakan, C besarnya konsumsi keseimbangan, D besarnya tabungan keseimbangan. Maka kita akan menjawab yang A. Yang A itu kita pakai rumus perekonomian 3 sektor. Yang Y sama dengan C ditambah I ditambah G. C-nya konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. C konsumsinya 1800 ditambah 0,2 YD ditambah 2000 ditambah 800. Jadinya 1800, 2000 ditambah 800 jadinya 2800 ditambah 0,2 YD. Jadinya 1800 ditambah 2800 yaitu 4600 ditambah 0,2 buka kurung Y dikurang T sama dengan 4600 ditambah 0,2 Y dikurang 0,6 Y. 4600 ditambah 0,2 buka kurung 1 dikurang 0,6 yaitu 0,4 Y. Jadinya 4600 ditambah 0,2 dikali 0,4 yaitu 0,08 Y. 0,08 Y nya diturunkan, jadi Y dikurang 0,08 Y sama dengan 4600. 1 dikurang 0,08 Y yaitu 0,92 Y sama dengan 4600. Jadinya 4600 dibagi 0,92 yaitu 5000. Yang B-nya yaitu kita pakai rumus YD sama dengan Y dikurang T. Y-nya Y dikurang 0,6 Y sama dengan 0,4 Y. Jadi tadi hasilnya yang 5000 dikali dengan 0,4 yaitu 2000. Yang C sama dengan C ditambah BYD sama dengan 1800 ditambah 0,2 dikali 2000 sama dengan 1800 ditambah 400 jadinya 2200. Yang D-nya kita pakai rumus S sama dengan YD dikurang C sama dengan 2000 dikurang dengan tadi 2200 sama dengan minus 200. Untuk soal yang kedua yaitu jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 2400 ditambah 0,8 Y dengan nilai investasi sebesar 820, tentukanlah A. pendapatan nasional dengan keseimbangan atau Y. B. Jika nilai pendapatan nasional sebesar Y sama dengan 1200, maka tentukanlah berada pada kondisi ekonomi seperti apa. Untuk jawaban yang A yaitu kita pakai rumus Y sama dengan C ditambah I, konsumsi ditambah dengan investasi, yaitu 2400 ditambah 0,8 Y ditambah investasinya yaitu 820. Y dikurang 0,8 Y sama dengan 3220. 1 dikurang 0,8 Y yaitu 0,2. Jadi 3220 dibagi dengan 0,2 yaitu 16100. Untuk yang B, jika Y sama dengan 1200, C sama dengan 2400 ditambah 0,8 Y. 2400 ditambah 0,8 Y-nya yaitu 1200. Jadi 2400 ditambah 0,8 dikali dengan 1200 yaitu 960. Jadi C-nya sama dengan 3360. AE atau agregatnya yaitu sama dengan C ditambah 1 ditambah ditambah I atau investasi. Jadi AE sama dengan 3360, hasilnya yang tadi ditambah dengan investasinya yaitu 820. Jadi pengeluaran agregatnya yaitu 4180. Dan jika pengeluaran agregatnya lebih besar dari Y, maka kondisi ekonominya yaitu ekspansi. Untuk soal yang terakhir yaitu PT Pantang Mundur memperoleh fasilitas kredit sejak Januari 2025 dari Bank Rakyat senilai 150 juta dengan jangka waktu kredit adalah 2 tahun. Di samping itu, PT Maju Jaya juga dikenakan biaya admin sebesar 200.000, serta biaya provisi dan komisi 1%.
Hitunglah berapa angsuran yang dibayarkan oleh PT pantang mundur untuk angsuran jika Bank Rakyat menggunakan metode floating rate dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 bunganya yaitu 12%. Bulan September sampai dengan Desember 2025 yaitu bunganya 10%. Untuk yang ketiga, Januari sampai dengan Agustus 2026 bunganya 8%. Yang D, untuk bulan September sampai dengan Desember 2026 bunganya 5%. Jadi pertama-tama kita cari tahu dulu pinjaman pokoknya yaitu 150 juta. Waktunya yaitu 2 tahun atau bisa dengan 24 bulan. Bunga Januarinya Januari sampai dengan Agustus 2025-nya yaitu 12%, September sampai Desember 2025-nya 10%, Januari sampai Agustus 2026-nya 8%, September sampai Desember 2026-nya yaitu 5%. Berarti kita harus cari cicilan pokok per bulannya yaitu 150 juta dibagi dengan 24 bulan sama dengan 6.250. Berarti bunga pertamanya yaitu 150 juta dikali dengan 12% dibagi dengan 24 bulan. Jadi hasilnya 750. Jadi bunga untuk Januari sampai Agustus 2025 yaitu 6.250 ditambah dengan 750 jadinya 7 juta. Untuk bunga yang kedua yaitu 150 juta dikali dengan 10% dibagi dengan 24 bulan jadinya 625.000. Jadinya bunga untuk bulan kedua, bunga untuk cicilan yang kedua September sampai Desember 2025 yaitu 6.250 ditambah dengan 625.000 jadinya 6.875.000. Untuk bunga yang angsuran yang ketiga yaitu Januari sampai dengan Agustus 2026 150 juta dikali dengan 8% dibagi dengan 24 bulan yaitu 500. Jadi untuk angsuran Januari sampai dengan Agustus 2026 6.250 ditambah dengan 500 yaitu 6.750. Untuk angsuran bunga keempatnya atau September sampai dengan Desember 2026 yaitu 150 juta dikali dengan 5% dibagi dengan 24 bulan jadinya 312.500. Jadi untuk angsuran September sampai dengan Desember 2026 yaitu 6.250 ditambah dengan 312.500 jadinya 6.562.500. Baiklah, demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.